Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dirintik hujan yang deras. Saya terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan diri dan juga saya ya untuk memberikan kuliah perdana tentang design thinking dan pemberdayaan masyarakat. Saya akan record dan nanti akan apa di save dan dalam kondisi yang tidak ideal ini paling nggak kalau nanti ada beberapa hal yang tidak bisa kalian pahami, Anda bisa dengarkan video saya dan kita diskusi di WhatsApp ya. Oke, oke. Paparan saya ada tiga bagian. Yang pertama adalah tentang ini yang pertama. Ini ya bagian satu adalah tentang what is design thinking. Ya. Jadi ini pengantar. Ini saya katakan pengantar. Jadi lebih baik nanti kalau ada yang bertanya atau ada yang curious ditanyakan karena konten dari sini baru akan saya sampaikan di kuliah-kuliah berikutnya dan kemungkinan setelah tengah semester. Ya, jadi yang pertama sekali pengantar gitu dan Anda pasti banyak yang bingung, banyak yang nggak tahu. Beranikan diri, kalahkan ragu Anda untuk bertanya tentang apa yang nggak ngerti di sini atau yang mengusik perhatian Anda. Jadi saya tidak menuntut Anda untuk paham, ya, tidak menuntut Anda untuk paham. Itu di akhir nanti. Tapi yang di sini adalah curiosity Anda, keberanian Anda. Karena kita dalam kondisi yang tidak ideal, gitu. Keberanian Anda, sense Anda yang lebih saya latih di sini. Kalau mau nyelutuk di kuliah juga boleh gitu, boleh chat, boleh ini yang nyaman buat Anda. Oke, saya akan mulai tahun 1960 sampai 70-an. Sains di dunia ini, suara saya masih terdengar ya? Terdengar Pak, aman. Oke, aman, oke. Sains di dunia ini mengalami perkembangan pesat ketika manusia ingin ngirim orangnya ke bulan dan kembali dengan selamat. Tiga orang, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Edwin Aldrin, dan Michael Collins ya. Michael Collins tidak mendarat di bulan, dia sopir kendaraannya. Nah, dalam film Hidden Figures itu disebutkan bahwa untuk bisa memastikan membawa manusia ke bulan dan balik itu perhitungan matematikanya harus akurat. Kalau tidak akurat, satu eh, belum tentu manusia sampai bulan, dan yang kedua yang berbahaya setelah sampai bulan belum tentu kembali dengan selamat. Jadi perhitungan matematika itu harus akurat. Nah, problemnya kalau Anda belajar matematika di sekolah atau kalkulus, cara menghitung matematika itu linier, menurunkan rumus gitu. Nah, kalau mentok, mereka bingung. Terus gimana? Gitu. Nah, disinilah desainer ya dalam tahun itu adalah baru arsitek yang jadi desainer profesional di industri mulai dipelajari. Kok bisa sih arsitek itu kreatif? Kok bisa sih mentok desainer ya? Kok ketika mentok tuh bisa di sini, di sini, di sini ya. Nah, disitulah mulai dipelajari cara berpikir dari desainer. Kenapa sih desainer bisa kreatif gitu? Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang masih mau ini karena saya gaspol nih di awal langsung tancap gas ya. Jadi di awal kenapa sih ya para desainer itu dipelajari secara khusus yang kemudian melahirkan design thinking karena pendekatan sains tidak memadai untuk ketika mentok rumus-rumusnya ini mentok. Sementara untuk membawa manusia ke bulan dan sekarang teknologinya sudah sangat berkembang, rumus-rumus saintifik itu dibutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin berkomentar? Ini gaspol langsung ya. Lanjut kira-kira? Oke ya. Oke ya. Oke. Nah, maka salah satu yang meneliti secara lebih serius adalah Brian Lawson gitu. Mengapa sih seorang kreativitas seorang desainer dalam hal ini arsitek itu berbeda gitu dengan cara berpikirnya saintis. Maka dia bikin eksperimen yang terkenal sekali, eksperimen Brian Lawson gitu. Jadi dikasih kasus gitu, kelompok-kelompok anak-anak matematik dibikin kasus, anak-anak arsitek dibikin kasus, ternyata cara memecahkan masalah mereka itu berbeda gitu. Orang-orang saintis itu dipengaruhi oleh cara belajar mereka dapat mendapatkan pengajaran. Ini begitu teman-teman geodesi masuk yang sebenarnya basis sainsnya kuat, ini saya ingin cek Anda nanti ya. Gitu lah, ingin saya cek lagi, betul nggak cara berpikir saintis itu linier. Geodesi itu nggak diajarkan kreativitas gitu ya. Gitu, bener nggak gitu ya. Planning itu agak abu-abu, ada kreatifnya tapi juga ada sainsnya gitu ya. Nah, tapi matematika pasti sangat linier ya, sangat waduh salah dikit salah gitu. Sementara arsitek itu nggak kayak gitu cara kerjanya. Mereka kerjanya coba ralat, coba ralat, coba ralat.
Nah, ini ada dua anak geodesi ini menarik. Nanti saya cek. Kalau kamu saya berikan pengantar untuk bekerja coba ralat kepake di sainsnya seperti apa sih? Ini menjadi challenge buat saya karena pada tahun 70-an Amerika melakukan itu dan bisa menerbangkan Neil Armstrong, Edwin Aldrin dan Michael Collins ke bulan dan kembali dengan selamat ya. Mestinya ITB tidak seambisius itu. Kata kuncinya adalah seorang desainer itu sekaligus bicara reasoning, bicara otak kiri, dan imagining otak kanan sekaligus bersama-samaan. Ini Sacio dan saya, kami dilatih untuk itu. Jadi intuisi dan rasio ini sekaligus. Nah tadi barusan saat TA ada mahasiswa yang PTA-nya yang sangat rasional itu kurang, begitu TA kok kreatif sekali. Ini anak otak kanannya lebih kuat daripada otak kiri. Di persiapan tugas akhir itu lebih ke proposal tuh otak kiri, gitu TA udah mulai sketsa-sketsa cepat sekali dia. Nah, ini kelebihannya arsitek. Ini bedanya dengan seni. Kalau seni itu otak kanan. Kalau desainer ya mulai arsitek, seni desain produk, desain interior, desain komunikasi visual, itu dua-duanya jalan. Ya, istilahnya misalnya kalau kata Brian Lawson ini ada creative problem solving. Problem solving itu sangat rasional, kreatif itu sangat intuitif atau artistic development, logistik artistic development. Seni tapi logis. Jadi ini kuncinya dulu. What is design thinking adalah menggabungkan otak kiri, otak kanan. Simpelnya itu. Nah, ini satu teman saya ya yang juga expanding di dia arsitek tapi mulai bicara tentang bisnis. Dia merancang piano, dia merancang yacht. Nah, inilah teman saya yang lama nggak ketemu. Nanti saya kapan-kapan saya ajak karena dia basisnya praktis. Sementara basis saya agak akademis gitu. Raul Renanda. Jadi mungkin nanti Anda cari Raul, ada bukunya Mencuri Kreativitas Desainer gitu. Nah, basis dia adalah sangat praktis. Jadi kalau saya teoritis karena kita di kampus beliau sangat praktis, tapi ini teman berpikir saya, teman curhat saya, kami diskusi udah lama banget sehingga ketika tim ini sudah mulai solid kuliah saya, mungkin satu saat tahun depan saya undang beliau untuk diskusi lagi gitu. Sejauh mana sih design thinking itu pakai di Indonesia? Nah, sebetulnya terkenalnya design thinking ketika Peter Rowe menulis buku Design Thinking tahun 1986. Dia menyebutkan bahwa masalah itu ada tiga, ada well defined, ada ill defined dan big problems. Nah, ini yang bikin problem ini nih yang apa? Nah, ini yang jadi menarik perhatian ini, ya. Jadi rupanya ini yang kemudian membuat design thinking itu berkembang karena kami itu ya Sacio. Ini kalau di studio kalian enak ini agak kurang sesuai dengan nature-nya desainer. Pokoknya desainer bilang dikasih proyek apapun bisa. Nah, bisanya seperti apa ya? Ya sambil jalan kita cari gitu. Nah, wicked problem. Jadi kata-kata wicked problem dari Peter Rowe ini yang membuat akhirnya teman-teman dari non designer itu tertarik untuk mempelajari cara berpikir desain. Yang awal adalah dari orang engineer dari IT. Karena system thinking dianggap mereka tidak bisa memahami kompleksitas. Jadi harus ada design thinking. Ya. Nah, kemudian sekarang muncul dari inovasi dan akhirnya banyak digunakan orang-orang bisnis. Oke, nah salah satu pemikir yang cukup menonjol ini juga tahun 80-an adalah namanya eh, Nigel Cross ya. Nah, dia dengan sangat sistematis membedakan tiga cara berpikir. Yang pertama adalah cara berpikir saintis ya, yang diamati adalah fenomena alam. Nah, teman-teman geodesi mestinya agak dekat ke sains ya, agak dekat ke sains. Saya tidak tahu perkembangannya, tetapi ketika memetakan bumi, mengukur bumi, itu yang dilihat adalah lingkungan alam. Metodenya adalah eksperimen, klasifikasi, analisis. Lalu nilai-nilai yang dilihat adalah objektivitas, rasionalitas, netralitas, dan kebenaran. Sementara di sisi lain, teman-teman kita dari seni rupa itu ini bentar ya. Previous, previous. Ini record ya. Oke, recording masih jalan ya. Saya agak insecure tadi. Oke, sebentar. Oke. Nah ini ya. Jadi teman-teman dari seni rupa, dari sastra,
Itu nggak gitu cara mikirnya. Sangat ya otak kanannya lebih dominan. Jadi yang dianggap cara mereka belajar adalah dari pengalaman manusia, human experience. Analogi, metafora, kritik, penilaian itu metodenya, dan nilai-nilainya adalah subjektivitas, imajinasi, komitmen, dan keadilan. Jadi teman-teman dari humaniora yang diperjuangkan adalah keadilan. Kalau teman-teman dari sains yang diperjuangkan adalah kebenaran, truth. Nah, orang desain beda lagi. Yang dilihat adalah lingkungan binaan, man-made world ya, yang dibuat manusia. Kemudian mainannya permodelan, pengolahan, sintesis. Nah, arsitek selalu melakukan sintesis. Nah, sering yang dituju nilai-nilai yang diperjuangkan adalah kemudahan, kecerdikan, ingenuity itu adalah kecerdikan ya, agility itu ya, kelincahan. Kemudian empati dan perjuangan akhirnya adalah appropriateness atau kecocokan. Nah, inilah mulai menjadi populer ketika Tim Brown dari IDEO, dia dari desain produk, bisa masuk ke bisnis. Inilah tokoh utamanya. Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs, people, the possibility of technology, and the requirements of business success. Ini ya konsepnya ada tiga, yang mungkin sekarang masih banyak Anda dengar. Ada viability, desirability, feasibility. Ada lagi empat lima hal ini adalah empathize, define, ideate, prototype, and test. Nah, ini Tim Brown ini bukan akademisi, dia praktisi yang membagi pengalamannya gitu. Dan karena praktis, dia berkembang luas karena kemudian kayak jadi gimmick gitu ya. Orang jadi, wah, desain thinking bisa nih, bisa gitu. Nah, di satu sisi keberhasilan Tim Brown dalam mempopulerkan desain thinking juga punya problem. Ini problemnya. Jadi desain thinking itu sebenarnya jadi gimmick tuh. Kemana-mana desain thinking, dikit-dikit desain thinking. Ya, teman kita di sebelah SBM nggak diajari desain thinking tanpa desainer dilibatkan. Nah, jadi lucu gitu orang-orang bisnis belajar desain thinking tanpa desain thinking tanpa desainernya dilibatkan gitu. Jadi gini, nah akhirnya orang bingung desain thinking itu apa sih? Gitu. Dan kenapa saya harus berikan kuliah ini? Karena itu tadi. Nah, jadi saya sudah wanti-wanti buat teman-teman yang di sekolah bisnis yang ngajari desain thinking, hati-hati. Desain thinking itu sekarang udah dianggap bullshit, omong kosong, karena terlalu gimmick ya. Tadi Nigel Cross memikir desain thinking itu bicara tentang ada apa ini gitu loh. Ada apa? Ada yang salah, something wrong gitu loh. Ini adalah posisi design thinking paling nggak setahun ini ya, tahun lalu. Ini debatnya kalau nggak salah tahun berapa itu? 2017 ya, gitu. Tahun 2017. Jadi belum lama bahwa di design thinking juga dipertanyakan, gitu. Ya karena itu tadi kalinya ketika masuk ke dunia bisnis, akhirnya itu hanya dijadikan bahan marketing, gimmick marketing. Oke. Nah, akhirnya inilah si penyelamatnya ini ya. Kisdorf ya, ya dia akhirnya dari banyak perdebatan, banyak gimmick-gimmick, dia mencoba the core of design thinking. Nanti ada di materi saya di terakhir-terakhir gitu ya. Jadi saya pengantar kasih kasih shallow dulu, baru kemudian ada pendalaman-pendalaman. Jadi metode kuliah saya nanti tidak dari teori ke praktek, kasih snapshot teori dulu, kasih kasus, lalu gunakan teori sesuai dengan kasus. Gitu. Jadi sangat harus dibimbing sama saya. Kalau nggak dibimbing sama expertnya, ini metode ini sangat berisiko. Ya. Nah, inilah yang akan saya pegang dan sebetulnya ini sangat menarik, sangat aplikatif. Meskipun ketika saya aplikasikan banyak yang masih belum firm ya. Banyak yang masih belum firm. Nah, inilah nanti yang akan diaplikasikan ya langkah-langkahnya, frame innovation. Jadi eh, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau dengan design thinking dengan urutannya seperti ini, mestinya akan ada solusi-solusi kreatif. Klaimnya seperti itu, saya membuktikan ya. Saya membuktikan. Sehingga ketika saya mendapatkan pembuktian gitu, Mbak Ida binikmati Rabbika Fahatis ya. Oke, ini di mana tadi ini? Oke, ada archaeology of problem, paradox, context, field, terms, frames, future, transformation, integration. Ini saya cepat sekali ya, mudah-mudahan kalian nangkep ya. Kalian kalau nggak nangkep, pelan-pelan. Bukan artinya saya tidak perlu melihat menunggu Anda bisa ngerti apa enggak, tapi keberanian Anda aja untuk bertanya dan mempertanyakan. Ini maksudnya gimana sih Pak? Kok saya nggak ngerti di sini sih? Nah, eh, saya mendalami ANT. Ini kasusnya di pemberdayaan masyarakat nanti. Bagaimana design thinking itu bukan hanya untuk gimmick marketing, tapi lebih ke arah
melakukan social upgrading. Maka saya menggunakan istilah menggunakan pendekatan baru untuk memetakan design thinking, ini design thinking yaitu aktor network theory. Ini justifikasinya ya. Pertama, wicked problem kata Peter Rowe, masalah yang rumit ya. Complex and intertwined problem. Ya. Jadi kalau Sachio dapat problem yang sulit ya memang nature-nya desain itu. Kamu nggak kalau nggak dapat problem yang sulit nggak dapat kerjaan tuh Sachio. Nah, kalau kata Kisdorf bilang paradoks. Why the problem is so difficult? Nah, kalau kata AET itu kontroversi malahan. Kontroversi. Jadi ini ya, saya coba tanya Copilot, kontroversi itu seperti ini adalah pro kontra, itu justru sumber pengetahuan buat ANT. Dan dengan pendekatan framing, framing itu bagian dari mendesain, sebetulnya kita tahu masalahnya seperti apa dan kita melangkah kemana. Oke, sekedar bocoran sedikit, kasusnya disertasi dari seorang menteri yang diragukan, ini bisa menjadi bola liar buat Pak Menteri. Aduh, bias banget. Ya, ini serius ya. Saya menggunakan design thinking seandainya nanti membantu kawan saya yang jadi menteri. Kalau dia terlalu lembek, kalau dia menjaga korps sesama menteri, melindungi sesama menteri, dia akan dianggap lembek oleh masyarakat. Tapi kalau dia terlalu keras, dia bisa didongkel karena menteri ini kekuasaannya luar biasa. Nah, this is a kontroversi. Ya, kontroversi. Dan dengan pendekatan design thinking kita sudah punya solusi dan rupanya Pak Menteri juga berpikirnya demikian. Gitu. Jadi jangankan kalian yang menghadapi kontroversi, menghadapi banyak dilema, ini kelasnya menteri juga menghadapi dilema. Gitu. Dia keras salah, lunak salah. Terus gimana? Nah, oke, nanti dalam diskusi nanti kita cari gimana apa Pak Menteri ini eh, bisa membuat masalah jadi solusi. Biasanya luar biasa ya. Bisa masalah menjadi solusi. Ya. Dan cepat ya, karena terlatih dia harus cepat. Gitu. Nah, inilah aktor network teori ya. Nanti saya jelaskan apa itu. Tapi kira-kira gini nih, kontroversi ini, keruwetan masalah itu diurai dengan namanya sosioteknogram. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk membuat sosioteknogram, ada beberapa contohnya di banyak paper. Sebetulnya ini adalah melatih kita untuk mengurai masalah. Gitu. Nah, oke. Oke, nah, tokoh terpenting di dalam ANT adalah Bruno Latour dan dia bilang bahwa kan kalau kita bilang bahwa tidak ada yang tak pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Kalau ditanya ketidakpastian itu pastinya apa sih? Oh, oh masih lama. Ayo ditanya apa yang bikin pasti? Ya, dalam ketidakpastian itu pastinya apa sih? Gitu. Katanya tidak ada apa. Yang pasti itu yang pasti adalah ketidakpastian. Gimik itu mas. Kejar lagi berikutnya. Kalau gitu dalam tidak pasti, yang pasti apa sih? Katanya yang pasti adalah ketidakpastian. Bruno Latour bisa menjelaskan. Ya, ada 5 kepastian dalam ketidakpastian atau dia menyebutnya the source of uncertainty. Yang pertama adalah no group only group formation. Ya, nanti saya jelaskan apa ini. Ya, artinya kelompok-kelompok itu selalu berubah. Yang kedua adalah action is overtaken. Ketika seorang aktor bertindak, dia akan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan lain dan mempengaruhi tindakan-tindakan lain dengan tidak terbatas. Action is overtaken. Jadi Anda jangan pernah berharap orang bertindak sesuai dengan apa yang Anda mau. Gitu. Jadi karena memang nature-nya orang akan bertindak dipengaruhi tindakan Anda terus dengan tidak terbatas dan dia dipengaruhi tindakan-tindakan lain yang tidak terbatas pula. Nah, yang ketiga adalah object is to have agency ya. Jadi kalau kita bicara satu objek itu akan ada banyak aktor-aktor lain yang terlibat dalam objek itu juga tak tertinggal. Misalnya laptop saya duduk di sini di cafe ini, ada laptop, saya menggunakan earphone, earphone ini bikinan patennya dari Jepang mungkin, tapi pabriknya di Indonesia, kemudian direlokasi kemana gitu ya. Kalau Anda punya sepatu gitu, kadang-kadang sepatunya brandnya dari luar tapi dibikinnya di Indonesia.
pabriknya dari Swedia, desainernya dari Malaysia. Object is to have agency. Yang keempat adalah matter of fact versus matter of concern. Jadi apa yang kita sebut sebagai fakta itu tergantung dari siapa yang melihatnya, siapa yang memperhatikannya. First sort of ini adalah writing down risky accounts. Jadi apa ketika kita menemukan sesuatu menuliskannya harus hati-hati. Karena tulisan itu juga bisa akan menimbulkan kontroversi. Nah, ini di arsitektur murid langsungnya Bruno Latour namanya Albena Yaneva. Gitu, lihat ruwet-ruwetnya sama dia ini pakai komputer. Jadi dalam satu objek arsitektur ya, ini misalnya adalah Stadion Olimpiade London dan bahkan perluasan landasan pacu Bandara Heathrow. Itu aktornya banyak banget. Aktornya banyak banget. Teman saya Mas Prananda, Mas Panda, itu cuma menelitinya tukang soto, tukang soto. Tapi ternyata aktor-aktor yang terkait dengan tukang soto itu luar biasa kompleks ya. Itu baksonya beli dari mana, soonya beli dari mana, piringnya ngambil dari mana, siapa yang beli, warungnya dia berjualan di situ dengan siapa, gitu ya. Wah, itu aktornya kompleks sekali dan saling terkait. Nah, ANT bisa membantu untuk memetakan ini. Gitu. Lalu apa gunanya, Pak? Kalau Anda punya masalah yang rumit, petakan satu persatu, one by one. Gitu. Itu pelajaran dari ANT. Ya. Dan itu ketika Anda memetakan masalah satu persatu, mengurai satu persatu itu merupakan prosedur ilmiah. Nah, yang gampang dari ANT adalah translasi dan sosioteknogram. Nah, kayak gini nih. Jadi ada human, non-human, ada gambarnya macam-macam ya. Tapi translasi ini adalah bagaimana jejaring terbentuk, itu bagaimana suatu dunia sosial terbentuk bisa dilacak dari 4 momentum. Itu. Ini banyak digunakan untuk menjelaskan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para aktor. Jadi kalau Anda punya masalah dengan teman gitu dan harus membangun relasi atau punya masalah dengan dosen dan harus membangun relasi, ini bisa digunakan. Apa problematisasinya, interestment-nya, enrollment, mana mobilisasinya seperti apa. Saya menggunakan ini untuk membentuk grup ini ya. Grup ini kan coba mahasiswa saya cuma satu, sekarang jadi berapa? 7. Kan jadi jaringan saya meluas. Ya saya gunakan ini gitu kan. Mulai dari Sajio, mulai dari Tristi, mulai dari PBI, mulai dari Naufal, kemudian meluas, 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 meluas. Nah, inilah yang sudah saya uji cobakan ya. Pertama di jurnal internasional, ini saya sendiri riset ya. Sebenarnya ini pengabdian masyarakat yang ditulis kembali sebagai riset, tapi kemudian bisa diakui secara ilmiah di jurnal internasional Q2 ya di Korea. Nah, kemudian ini juga pengabdian masyarakat yang ditulis kembali jadi riset, gitu ya. Itu saya dan beberapa tim. Kalau ini benar-benar pemikiran, nah kalau ini saya sudah mulai melibatkan Gagas dan Dini, itu sudah mulai mendelegasikan melebar. Nah, yang ini terakhir kemarin yang tahun lalu ada Ilma, Renaldo dan Iza. Jadi saya menuliskan kalau yang kemarin adalah proyek saya yang saya tuliskan, ini proyeknya mahasiswa, desainnya mahasiswa yang saya tuliskan. Gitu. Nah, ini nanti kalian juga seperti itu. Kalian akan mempunyai solusi karena kalian membuat sesuatu yang dipandu dengan kerangka teori saya, maka karya Anda itu akan saya rangkum dan saya tuliskan dan saya publish nanti. Gitu. Jadi kita akan nulis bareng nanti. Gitu. Jadi Anda nggak mungkin salah karena Anda menggunakan kerangka teori yang saya buat. Sayalah penemunya. I'm the inventor, I'm the creator. Jadi Anda tidak akan salah selama mengikuti apa yang saya pandu ya dan kita terus berdiskusi. Dan yang terakhir 14 Maret atau hari ini ya harusnya deadline-nya adalah Renaldo ngajak teman-temannya termasuk yang di bawah untuk nulis The Controversy of IKN. Jadi kalau IKN Anda tahu itu area yang penuh kontroversi, tapi dengan desain thinking kita coba cari optimasinya dan sebentar lagi submit untuk dipublikasikan di media Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sambil saya, oke. Ini siapa nih kira-kira ada Sajio, Najla, Emi ada. Oke, oke, oke. Sajio ada yang komentar Sajio sebelum saya ini? Ini siapa nih? Yasin ya, silakan Yasin. Saya senang kalau Anda berkomentar, itu yang saya butuhkan. Yasin, silakan. Oke Pak, sebelumnya izin ini nggak bisa ngedupin kamera juga karena situasi kurang kondisif ya. Ah, mau nanya nih Pak terkait tadi kan Bapak udah jelasin sedikit mukadimah atau pengantar tentang apa ya sejarah dari desain thinking itu sendiri. Ah, Nah sebenarnya penasaran
terkait sejarah perjalanan design thinking ini sendiri. Adakah kayak selain yang tadi Bapak jelasin, beberapa titik balik dari design thinking ini yang membuat mungkin ada beberapa kerangka ataupun fundamental design thinking ini yang berubah, atau misalkan yang awalnya dia tuh katakanlah ABC, terus seiring perkembangan zaman karena ABC ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang ditempuhnya sekarang jadi CDF, atau ada penambahan variabel-variabel baru yang lain gitu kayak yang lebih spesifik lagi. Dan apakah design thinking ini sampai saat ini masih relevan dipakai di satu bidang, atau ada hal yang apa ya bisa menjadikan design thinking ini menjadi tools lah untuk Oke, menggabungkan beberapa bidang, misal arsitektur sama geodesi gitu, untuk oke, dijadikan suatu bidang yang padu gitu. Kira-kira oke. seperti itu, Pak. Ya, kalau bidang yang baru gini, nah ceritanya gini. Saat ini desain thinking ada tiga tokoh yang paling berpengaruh ya. Yang paling tua itu adalah Nigel Cross. Nah, ini ya yang bicara titik balik tadi. Ya, jadi ada tiga, bukan branch ya, ada tiga varian dalam desain thinking. Nigel Cross itu yang awal-awal memulai dan ketika sudah mulai jadi gimmick, dia mencoba untuk mendudukkan kembali. Jadi dia ingin lebih ke designerly thinking, designerly way of knowing and thinking. Jadi kembali Nigel Cross itu lebih melihat cara berpikirnya dan cara belajarnya desainer gitu. Nah, dia kembali ke ilmu murni ya, sudah desainer hanya untuk desain aja, jangan yang lain karena yang lain nanti bisa beladrah kemana-mana. Tapi Kisdos tidak, Kisdos tidak. Kalau Kisdos itu dia berusaha mengkorkan ya, kemudian tetap digunakan untuk menyelesaikan masalah. Artinya kalau Nigel Cross sendiri kepengen ya sudah kita nggak usah kita kembali ke desain. Tapi yang lebih mudah lagi, Kisdos ini apa dia tadi menggunakan design thinking untuk isu yang lebih broad lagi yaitu inovasi. Itu. Inovasi. Jadi design thinking from framing innovation. Design thinking menurut Kisdos adalah framing, itu logic nanti ya, logic dan framing itu digunakan untuk inovasi. Jadi state of the art sekarang design thinking itu digeser ke arah inovasi. Itu kata Kisdos dan saya ikut dia. Tapi yang lebih mudah lagi namanya Ken Friedman dibanding dengan dua senior dia dan ini mereka tuh kayak saling belajar gitu ya. Jadi pernah ada tulisan bareng antara Nigel Cross dan Keith Dors ya. Kemudian sekarang Ken Friedman dengan Keith Dors itu pernah nulis bareng dan masing-masing ada umurnya sendiri. Nah, kalau Ken Friedman itu sebetulnya pemikirannya tidak terlalu outstanding ya. Dia lebih praktikal aja gitu ya. Beberapa konsep dia ya eh, nggak terlalu kalau buat saya nggak terlalu banyak menjelaskan banyak hal gitu ya. Dia lebih banyak untuk merespon berbagai masalah. Tapi mau nggak mau pengikutnya paling banyak sekarang Ken Friedman ya. Dan yang luar biasa ini tadi Yasin, Ken Friedman ini itu diimpor. Jadi bukan naturalisasi ya, ya bukan naturalisasi ya. Namanya Friedman itu kalau nggak salah dari Denmark. Dia dibeli mahal oleh Tsinghua University. Dia memimpin jurnal namanya Seiji, jurnal dalam jurnal namanya pakai bahasa Cina tentang design thinking. Mungkin Seiji itu artinya design thinking gitu ya, atau desain apa gitu loh. Dan ini adalah sekarang menjadi jurnal yang paling bereputasi di dunia sekarang, merangkak dan paling bereputasi. Jadi yang paling terakhir ini adalah justru pindah dari Eropa ke Cina. Gitu. Cina mau bayar mahal untuk itu. Dan dengan inovasi industri Cina kan luar biasa sekarang. Huawei, yang terakhir terbaru adalah BYD ya, BYD ya, kendaraan motor listrik di Cina luar luar biasa. Nah, salah satunya yang kita baca adalah untuk bisa memperluas inovasinya ke seluruh dunia, Cina meng-hire namanya Ken Friedman, pemikir desain yang sekarang paling banyak rujuk di dunia. Itu yang masih muda. Jadi pembalikan-pembalikan mungkin nggak terlalu banyak karena ini bukan saintis ya, ini praktis tapi pembelokan-pembelokannya seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya sendiri saya masih mengikuti Kiss Doors karena yang paling mudah. Tetapi satu hal yang saya amati adalah inovasi dan yang luar biasa adalah Cina sekarang semua mata tertuju pada Cina dan Cina membayar mahal seorang desain thinker sangat mahal dan dampaknya luar biasa itu dari Eropa kerja di Cina efeknya seluruh dunia melihat Cina gitu. Mungkin itu yang ditiru sama Pak Erick Thohir kali ya. Membayar Patrick Kluivert gitu. Kalau Patrick Kluivert kan cuma main bola, kalau ini adalah universitas ya.
core-nya luar biasa, core dalam sebuah peradaban. Gitu ya, Sin, kira-kira. Jadi itu kenapa saya kok yakin di situ karena Cina juga melakukan itu gitu ya. Oke, oke ada lagi? Oke. Baik Pak, sudah Ah, cukup menjawab Pak. Terima kasih ya oke. Pak. Ada lagi satu lagi ya sebelum ini masih 17.35 nih. Saya masih ada dua lagi tentang kasus dan apa metode perkuliahan. Oke. Ini ada Luciana. Saya belum pernah mengenal nih main main tembak aja aku ya. Mendengar saya kah Luciana? Iya, Pak. Oke. Sorry suara saya serak, saya bertarung sama hujan ini, sama hujan deras. Jadi saya teriak-teriak nih. Oke, Luciana gimana apresiasi kamu atau apa yang kamu ngerti? Ini nggak ujian ya, Oh, ini respon dari saya. Silakan. Panggilannya apa sih? Lucy. iya, Pak. Oke, Lucy silakan. Oh, dari tadi saya baru ini sih, Pak. Ini hal baru yang saya dengar Oke. tentang design thinking juga. Heeh. Ya. Tapi sejauh ini saya belum ada pertanyaan gitu, Pak. Oke. Terkait ini. Karena baru dengar dan baru Baru memahami dengar. juga. Oke, langsung Iya. gaspol lagi saya. Iya. Oke, nanti paling nggak kalau mau mengikuti ini kan saya record, nanti ya mudah-mudahan hari ini sudah bisa saya tayangkan ya. Kayaknya sih harus masuk ke YouTube dulu, pakai akun YouTube yang untuk kuliah gitu ya. Itu waktu, tapi mudah-mudahan bisa segera saya tayangkan YouTube-nya ke ini nanti ke grup deskripsi ini nanti. Gitu. Nah, pelan-pelan ya, nah, itunya. Oke, ada Temi Ragil ini. Halo Pak, kedengaran? Oh, cewek, cewek ya. Panggilannya siapa ini? Iya. Temi Pak. Temi. Oke. Gimana? Inimu? Setelah saya cerita banyak, ini Eh, memang agak cepat ya. Karena agak iya Pak, sangat saya cepatnya masih luar biasa. mencoba mengerti. Gimana, Tem? Sejauh ini saya masih belum ada pertanyaan Pak. Saya masih mencoba Mencoba memahami dulu. memahami. Oke. Jadi gini ya, waktu kita sangat terbatas. Jadi kalau kalian ingin catch up dengan saya, rekaman ini nanti dipelajari terus, diperhati nanti ketemu dengan saya, tanyanya gimana, gimana, gimana supaya Anda tidak Anda bisa catch up ya dengan misi yang saya berikan. Oke, saya lanjut ke bagian kedua.